Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkan Rahmadona dengan NIM 2023-143637 dari kelas 2Q, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas materi dengan tema Bagaimana Membumikan Islam di Indonesia dengan mata kuliah Pendidikan Agama bersama dosen pengampu Bapak Dr. Hendra Wijaya, MPDI. Baiklah, pada pembahasan pertama, kita akan bahas tentang pengertian Islam. Islam adalah firman Tuhan yang menjelaskan syariat-syariatnya, yang dimaksudkan sebagai petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat, termasuk dalam teks suci. Kemudian dihimpun dalam suhuf dan kitab suci atau Al-Quranul Karim. Secara tegas dapat dikatakan, hanya Tuhanlah yang paling mengetahui seluruh maksud arti dan makna setiap firman-Nya. Selanjutnya, bagaimana membumikan Islam di Indonesia, yaitu dengan cara yang pertama menelusuri transformasi wahyu dan implikasinya terhadap corak keberagaman, yaitu wahyu difirmankan untuk memperpendek proses pembacaan terhadap alam. Apabila manusia diberi kesempatan untuk membaca dan memahami alam dengan segenap potensi nalar, rasa dan jiwa yang dimilikinya, ia akan membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai jawaban final. Namun berkat wahyu, proses yang panjang dan berliku dapat disingkat sedemikian rupa, sehingga manusia tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan jawaban final kehidupan tersebut. Yang kedua yaitu menanyakan alasan perbedaan ekspresi dan praktik keagamaan. Terdapat dua hal secara dominan yang mempengaruhi dinamika dan struktur sosial masyarakat, yaitu agama dan budaya lokal. Dalam masyarakat Indonesia ini, dua hal tersebut memiliki peranan penting dalam bentuk karakter dan perilaku sosial, yang kemudian disebut sebagai jati diri seorang Indonesia. Model akulturasi budaya lokal dengan Islam sering dianggap sebagai penyebab munculnya karakter Islam di kalangan masyarakat Jawa. Menjadi seorang Muslim ini tidak berarti harus kehilangan identitas sebagai orang Indonesia. Identitas keislaman dan keindonesiaan hendaknya dapat menyatu menjadi karakter yang utuh dalam diri kita. Ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, teologis, dan filosofis tentang pribumisasi Islam. Yang A. Menggali sumber historis. Apabila kita tengok sejarah perkembangan Islam di Indonesia, dakwah yang dilakukan oleh para pendakwah yang membawa Islam ke Indonesia selalu mempertimbangkan kearifan lokal yang menjadi realitas kebudayaan dalam masyarakat Indonesia, keberagaman suku, budaya, dan juga adat istiadat. Yang B. Menggali sumber sosiologis. Dilihat dari strategi dakwah, berhasil melakukan pendekatan persuasif, kultural, dan juga politik terhadap penduduk Indonesia. Para pendakwa tersebut menggunakan strategi pribumisasi sebagaimana telah disinggung di atas sehingga Islam masuk ke dalam jiwa bangsa Indonesia secara tidak disadari. Selanjutnya C. Tentang menggali sumber teologis dan filosofis tentang pribumisasi Islam. Secara filosofis ini, pribumisasi Islam didasari oleh paradigma sofistik tentang substansi keberagaman. Dalam paradigma sofistik ini, agama memiliki dua wajah, yaitu aspek esoteris atau aspek dalam, dan aspek eksoterik atau aspek luar. Yang terakhir D. Secara teologis. Tauhid bukan sekedar pengakuan atau persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, tapi pemaknaan terhadap tauhid ini melampaui dari sekedar pengakuan atas eksistensinya yang tunggal. Yang keempat, membangun argumen tentang urgensi pribumisasi Islam. Pada kondisi saat ini, dunia mulai mengarah kepada peradaban global dan juga keterbukaan. Maka ajaran agama perlu kembali dirujuk untuk ditransformasikan nilai-nilai luhurnya sehingga dapat memunculkan sebuah pemahaman agama dari sikap keberagaman yang bebas dari fanatisme sektarian, stereotip radikal, dan juga spirit saling mengkafirkan antar sesama umat seagama atau antar umat yang berbeda agama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Kewajiban sebagai umat Islam untuk membumikan Islam sudah tertera dalam berbagai hadis dan surat di Al-Quranul. Banyak cara yang dapat ditempuh dalam membumikan Islam di Indonesia ini. Kebangkitan atau kemajuan umat Islam, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sungguh sangat bergantung pada sejauh mana mereka berpedoman dan berpegang teguh pada petunjuk-petunjuk, ajaran-ajaran yang mencakup segala aspek dari segi kehidupan manusia dimanapun. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.